Tadi gue jelasin suaranya kecil. Masuk. Tadi bocor nggak suaranya? Halo Mas Bambi. Waduh. Halo Mas, mungkin Mas Hadi lagi ke toilet bentar kali. Oh iya iya. Bentar. Tes. Lah, malah hostnya belum nongol. Halo Mas, apa kabar? Mas Bambi coba ngobrol ini suaranya bocor nggak? Enggak sih, baik-baik aja. Oh oke aman berarti. Oke aman. Gini. Soalnya lagi di kafe, terus kafenya itu. Berisik. Tapi kok Iya nggak bisa. jelas Mas? Iya. Enggak. Nggak kan ya, aman ya? Iya, Iya siap. udah di setting tadi. Lagi di Mantap. Bandung Mas. Oke. Ini Mas Sambil nunggu Hadinya Mas lagi Hadi kemana aja. kayaknya? Iya, sambil nunggu Mas Hadi aja kamu. Merdeka Mas, merdeka. Siap. Salam merdeka. Ikut demo nggak Mas? Itu demo lagi nggak jelas gitu. Bikin macet, bikin biasa lah. Iya. Ya sambil nunggu ya, kita sambil tunggu Mas Hadi dulu. Atau Mas bisa coba itu, share screen segala macam? Ya. Belum. Oh iya, benar-benar saya coba dulu ya. Atau belum dikasih akses? Belum saya coba. Ini masih. Hmm. Oh, bisa nggak? Ada nggak? Nah, mantap Mas. Kalau suara segala macam, ada Ya, video kah? nggak. Oh, nggak ada sih video.
Cuman mendadak soalnya tadi dikasih taunya siang. Happy-nya jadi cukup ngebut. Mantap, mantap, mantap. Ini acara yang di Ice BSD bukan? Recording in Betul. progress. Komipuro. Oh, yang Komipuro. Betul, Komipuro. Cuman ini yang ke-18 eh, sekalian aja diceritain karena kan dulu aku terlibat di yang 13 sampai 15 kan. Aku cuma pernah ikut Boro kali ya. Kemarin ada yang Inakon ikutan nggak Mas? Jadi Indonesia Eh Anime Conference gitu. datang datang aja. Yang ada Pak Chandra itu kan. Hmm. Aku Gitu. bantuin itu bootnya Civa punya siapa? Oh, Mas Aswin. Jiva Aswin. Ya, ya, ya. Kita sambil nunggu nih Mas Adinya. Ini aku udah dikasih akses segala macam tapi apa si Mas Hadinya belum nongol. Masih ada urusan dulu kan. Belum. Hmm. Ini juga kan juga belum banyak Nah nih. itu Mas Hadi. Mas Hadi monggo. Ya, Oh, halo, tadi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry, wabarakatuh. sorry, sorry, Iya, sorry, kita jadi sorry. ngobrol nih. Oh, udah rame Ini ya. tadi aku ajak ngobrol nggak apa-apa ya Mas karena Nggak kan apa-apa, aman, Gak aman. apa-apa. Nggak, sebenarnya ini apa? Lagi ada problem di studioku, di dekat studio itu. Kami kan pindah tempat baru, Mas Bambi. hmm. Nah, ada maling, Hah? ada Ya maling, Allah. kayak gitu. Jadi apa? Dari kemarin tuh barang-barang yang berharga di studio dipindahin dulu. Dipindahin apa? Oh, Kayak Ditinggal laptop. studionya. Iya kan malam ini Mas, nggak ada kuncen lagi kami, nggak ada mahasiswa yang mau apa, udah dikasih gratis, siapa yang mau nginep di situ nginep aja jadi kuncen gitu kan. oh, Nah tahun ini nggak ada yang mau kan, nggak ada yang mau, udah akhirnya kosong. setuju. Nah kemarin tuh di telepon gitu sama tetangga dibilangin, Mas itu studio kalau malam sepi ya katanya. Iya kenapa ada maling katanya gitu. Wah panik Mas. Aduh, Makanya tadi beres-beres itu dulu ada TV datang gitu kan. Habis dipindahin. ada Olvi segala tuh. Iya makanya. Ada Olvi. Oh iya Ya. ada Ulfi itu. Berasa Oke, jadi penyiar radio nih kita nih. oke. Oke, kita buka ya. Mas Siap. Afdal, sehat, terima kasih udah bersedia Alhamdulillah. untuk di-inviting. Mas boleh stop share dulu. Kita Oh mau ya, screenshot boleh. bareng. Siap. Ini gimana cara stop share-nya? Nah, Tahu, oke, Oke. oke. tahu. Halo, Woi, Olfi. halo. Diculik nih, disuruh jadi pembicara dulu. Oke. Terima kasih buat sobat-sobat semuanya. Kita ketemu lagi di Hard Talk episode ke-37. Episode 36 kemarin kita tunda karena bertepatan dengan 17 Agustus. Nah, Hard Talk Hard Talk ini diminta sama kampung untuk pemutaran film kemarin gitu kan. Nah, jadi Oke. kita nggak bisa secara live karena tempatnya gelap banget ya. Jadi nggak menunjang, jadi nggak jadi sebenarnya kita mau live kemarin tapi nggak jadi karena kurang menunjang. Oke, sebelum kita mulai malam ini kita kedatangan Mas Afdal Gamalsyah. Nah, Mas Afdal ini Semuanya halo. salah satu kalau bisa dibilang militan lah ya. Apalagi ngurusin Militan ya. event-event gitu kan. Iya, Kalau dulu benar. kalau dulu ada yang kenal dengan di art. Nah, di art dulu Majalah ya. Iya, ya iya, iya. Mas Afdal yang juga ngelolanya. Nah, di sini dia akan malam ini kita akan berbagi tentang pengembangan bisnis di industri kreatif atau bisnis development. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita screenshot bareng dulu. Boleh silakan sobat-sobat dihidupkan kameranya. Alfi tempatnya jauh, keren banget. Gak, Alfi Iya. gimana? Oke, sudah? Wis, ada Yuda dong. Oke, kalau sudah, saya ambil ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Oke, bentar, sekali lagi kita ambilnya. Bentar. Oke. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Starter pack. Oke. Kita langsung serahkan ke Mas Afdal. Siap. Untuk tempatnya silahkan. Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Adi sudah memberikan kesempatan buat sharing nih. Sebelumnya ini nggak bocor kan ya suaranya ya? Nggak, aman. Soalnya lagi, nggak aman ya. Ya. Lagi di kafe. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya share aja perkenalannya. Oke, kelihatan ya? Yap, udah. Oke. Oke. Jadi sekalian di slide-nya, saya perkenalannya selain di slide ya. Jadi perkenalan dulu, nama saya Afdal Gamasya Putra, biasa dipanggil Afdal. Kelahiran Sulawesi, sengaja nggak saya cantumin tanggal lahirnya, sebab sendiri aja. Terus merantau ke Jakarta, terus berkarir di Bandung, sekarang domisili di Surabaya. Pindah-pindah ya. Kalau experience, kalau pengalaman total sekarang udah 14 tahun ya, dari 2010 sampai sekarang. Jalan 14 tahun. Nah, dominan di business development. Karena rata-rata yang dilatih skillnya itu ya. Oke, ini mungkin sedikit intro dulu sebelum sharing ya, gitu. Jadi ini portofolio kerja sama orangnya dulu nih, ya kan. Jadi dulu saya pernah kerja di CIO Comics sebagai business development. Saya pernah di Kumata Studio, studio animasi yang memproduksi Juki dan Warkop DKI, itu juga tim business development di sana. Terus Comic Frontier, Comic Puro buat yang tahu, saya terlibat di tim sponsorship untuk Comic Puro 13 sampai 15. Ini agak ngacak nih urutan portofolionya, tapi ya karena buru-buru tadi. Nah, ini ada ngomik.com. Ngomik.com itu sebenarnya bisa dibilang platform webtoon awal ya, gitu Pertama. ya. Maksudnya pertama ya di Indo ya, gitu. Dulu pernah jadi community manager di sana. Oke, terus ada Blockbuster Museum itu museum action figure di Surabaya, sama jadi tim business development-nya juga gitu. Terus ini ada Kosura Cosplay Surabaya, itu termasuk tim sponsorship tapi spesifik di event Domino Effect Surabaya Game Show. Nah, Surabaya Game Show. Terus ini pernah juga di Click Square Bandung, itu sebagai community manager, terus sama Naon Animation. Nah, ini mungkin teman-teman animasi banyak yang tahu saya di sini nih. Naon Animation. Jadi di Naon Animation ini sebagai project manager waktu itu. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang saya bikin sendiri ada ini. Nah, tadi Mas Hadi sempat sounding sedikit terkait majalah di Art. Sekitar 2015 aku bikin majalah yang tujuannya memperkenalkan pelaku industri kreatif ya. Gitu. Terus habis itu bikin studio animasi, Naon Animation namanya, gitu. Ya, alhamdulillah dulu ya kita dengan jumlah orang yang terbatas kita bisa punya revenue lumayan lah ya, setengah M itu dalam 6 bulan. Oke, terus 2017 bikin program EduTrip karena selama mengerjakan studio animasi ternyata ada banyak kendala, terutama nyari SDM susah ya, gitu. Jadi akhirnya menciptakan solusi untuk mempertemukan teman-teman mahasiswa ke industrinya, itu kita jalan sampai sekarang kalau yang ini gitu. Terus 2018 pernah bikin announce channel, itu virtual YouTuber gitu ya.
platformnya di sana. Platformnya di YouTube gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah Surabaya Game Show. Kemarin kita bikin di Mall Tunjungan Plaza. Total pengunjungnya sampai 3.500 orang. Nah, mungkin ini aku sharing dulu aja ya, ini terkait karena kan temanya business development gitu ya. Terus posternya Surabaya Game Show, jadi mungkin aku spesifik menjelaskan Surabaya Game Show-nya dulu nih. Jadi gimana cara kerja di dunia kreatif? Mungkin kalau perlu aku intro, mungkin ada bapak-bapak nih yang di sebelah kanan gitu ya, yang pakai kacamata, gitu kan. Nah, si bapak ini tuh Associate Director-nya Ciputra Group. Ini dulu kita presentasi tentang industri kreatif potensinya ke beliau. Ini waktu itu di Surabaya. Terus kita lanjut. Jadi mungkin aku langsung masuk ke materinya ya. Maksudnya aku intro sedikit soal business development itu seperti apa, ngapain sih gitu ya. Gitu. Jadi aku sharing dulu kalau misalkan yang selama ini aku lakukan kurang lebih 3 ini ya. Jadi mempelajari, learn gitu. Jadi kita mempelajari bisnis yang udah berjalan, terus habis itu kita explore. Explore itu maksudnya gini, setelah kita udah tahu bisnis yang udah ada apa aja, baru kita kayak cari peluang yang bisa dicocokin gitu loh, dikonekin gitu, combine gitu kan. Nah ini ada tugas utama, bentar ya. Tugas utama dari business development ya kurang lebih mencari sumber pemasukan lain dari bisnis utamanya ya gitu. Terus kalian juga nambah jumlah income-nya gitu loh. Jadi kayak jadi mencari sumber pemasukan, terus habis itu menambah jumlah income-nya gitu. Nah, kurang lebih yang udah pernah aku lakukan adalah menciptakan kurang lebih 10 bisnis lah ya, 10 bisnis yang udah pernah aku buat. Mungkin kalau kategorinya 10 mungkin terkesan kecil ya, tapi mungkin value-nya yang 500 jutaan gitu. Jadi value dari bisnisnya itu sekitar 500 juta. Nah, ya mungkin kalau yang bawah ini karena ya kurang lebih kayak cuman komanisnya aja lah gitu, 78% lah, OTW 100% ya. Amin. Ini yang balik slide yang tadi gitu kan. Nah, jadi kan ini ada learn, explore, connect ya. Aku kasih contoh ya. Aku kasih contohnya salah satunya itu adalah Surabaya Game Show. Kenapa event itu bisa tercipta ya? Karena kebetulan juga posternya terkait Surabaya Game Show ya. Jadi aku coba jelasin kenapa bisa tercipta Surabaya Game Show gitu. Oke. Jadi ini ya. Jadi pertama itu tadi learn. Jadi kita mempelajari dulu ada apa aja di Surabaya waktu itu. Terus habis itu kita cari komunitasnya dan kita cari masalahnya apa gitu. Nah, yang pertama adalah Kosura. Kosura itu adalah event cosplay Surabaya yang cukup besar di Jawa Timur, di Surabaya gitu. Nah, asal usut ya, kita cari ternyata kebutuhan mereka tuh adalah dia butuh sponsor sama dana tambahan kalau pengen scale up eventnya gitu. Terus habis itu kita cari di Blockbuster Museum, ternyata di Blockbuster Museum itu dia juga punya kebutuhan adalah supaya pengunjung itu datang ke museum habis itu ngasilin keuntungan gitu. Nah, terus habis itu dari situlah aku ciptain peluang gitu loh, menciptakan aktivitas yang bisa nyelesain kedua masalah itu. Nah, makanya terciptalah Surabaya Game Show gitu. Jadi dari masalahnya Kosura sama masalahnya Blockbuster Museum itu muncullah solusi Surabaya Game Show. Jadi ngomong gini, ya udah daripada museumnya mungkin ngandelin dari pengunjung yang datang ke museum, gimana kalau bikin event gitu kan? Ya itu tadi kan tugasnya bisnis adalah mencari sumber pemasukan dari tempat lain kan. Ya udah kita tawarin dari tadinya bisnisnya mereka adalah museum, kita tawarin untuk jadi event gitu. Ya udah bikin event yuk gitu. Nah, terus gimana nih bikin ramenya gitu kan? Ngeramein eventnya, tenang ada Kosura gitu kan. Terus Kosura kita kontak, terus Kosuranya kita bilang juga, kita bikin event yuk, eventnya event game gitu kan. Kenapa event game? Karena Blockbuster Museum ini tuh rata-rata mainannya itu terkait dengan karakter-karakter dari game. Dan mereka tuh juga punya banyak banget secara dekor sama secara fasilitas itu yang ada hubungannya sama game gitu ya. Jadi akhirnya kita
mulai ngulik ide untuk bikin Surabaya Game Show ini. Terus Surabaya Game Show ini tuh apa namanya, kita buat ngandelin koneksi dari teman-teman asosiasi juga. Ini aku nggak sempat cantumin dari asosiasi ya. Nah, ternyata asosiasinya itu asosiasi game ya. Asosiasi game itu teman-temannya itu punya ruang event yang terbatas. Mereka tuh nggak punya banyak tempat untuk mengekspresikan dirinya mereka gitu loh. Terutama karena syarat-syarat untuk mendaftarkan diri ke event itu cukup ketat gitu. Akhirnya kita coba deh bikin event yang temanya B2C gitu ya, yang simple, syaratnya juga longgar, siapapun bisa mempromosikan gamenya selama tidak melanggar norma-norma yang ada lah gitu loh. Jadi kayak mahasiswa bikin game boleh gitu kan, terus siapapun lah yang buat studio baru bikin juga boleh gitu. Jadi nggak perlu ada PT, nggak perlu ada publisher, nggak perlu ada yang berat-berat gitu. Akhirnya terciptalah event ideal ini gitu loh kan. Setelah kita melakukan R&D itu tercipta event bahwa ya udah yang paling tepat adalah Surabaya Game Show gitu kan. Akhirnya kita bikinlah event Surabaya Game Show. Jadi tugasku sebagai business development adalah menjahit setiap masalah yang ada di sini dan merubah itu jadi satu produk, yaitu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada itu. Oke, terus akhirnya dari Surabaya Game Show itu kita dapetin revenue. Revenue itu adalah total pendapatan dari tiket, dari sponsor, dari pendaftaran lomba, dari booth gitu kan. Total kita berhasil mendapatkan sekitar 240 juta dalam satu hari. Dan yang lebih penting lagi adalah kita ngebangun brand awareness terkait event game di Surabaya gitu loh. Jadi orang jadi tahu ada event game di Surabaya gitu, dan itu namanya Surabaya Game Show gitu. Ini total tiga sponsor yang masuk gitu. Kemarin kita dapat 3 sponsor gitu, ada BRI, ada Domino, ada Cleo ya, dan Hotel Fasa juga sih sebenarnya. Cuman kemarin Hotel Fasanya nggak jadi masuk gitu, karena ada ini sama si talentnya ya. Gitu. Total 3.500 pengunjung dalam satu hari, dan kita adakan itu di Mall Tunjungan Plaza, gitu, di Mall Tunjungan Plaza di Surabaya. Ini terus apa ya di sini? Nah, ini contoh lain dari bisnis development yang pernah aku kerjakan ya. Maksudnya karena ini tadi juga terbatas ya waktunya, jadi aku coba padetin informasinya. Habis ini nanti kita bikin apa namanya? Kita bikin sharing. ini apa namanya? Contoh-contoh yang lainnya dari sini gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah kreatif. Kemarin itu ada masalah bahwa ya mahasiswa itu kan kalau lulus apalagi yang spesifik ya, jurusan DKV, animasi, game, itu kalau lulus mereka bingung mau kerja di mana gitu loh ibaratnya. Nah, mereka tuh nggak punya informasi tentang industrinya gitu. Nah, dan itu ternyata udah di riset benar adanya gitu di banyak kampus seperti itu gitu. Terus habis itu studio kreatif pengen cari SDM, nggak punya resource buat masuk ke kampus-kampus gitu. Buat cari di mana nih ada orang-orangnya, ada timnya gitu kan. Habis itu ya kampus juga butuh program unggulan biar mahasiswa-mahasiswa baru itu tertarik masuk di kampusnya mereka kan gitu. Nah, sama itu asosiasi juga butuh mitra yang bisa menghubungkan ketiga entitas itu. Akhirnya karena aku dapatkan masalah ini, dan masalah ini adalah udah kita cek dan valid, akhirnya kita ciptakanlah kreatif yang menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah kemarin kita udah jalan hampir 20 trip gitu ya, hampir 20 trip, dan terakhir kita bawa ke Bali itu acara 4 hari 3 malam. Total paling banyak kita bawa mahasiswa itu ada 300 mahasiswa waktu itu. Terus di art ini agak belok-belok ya ininya, tapi nggak apa-apa. Di art dulu itu masalahnya adalah di masa itu teman-teman kreatif itu kayak nggak punya wadah untuk memperkenalkan diri lah. Jadi kayak belum banyak komikus yang dikenal di saat itu gitu kan. Terus bisnis kreatif itu masih dianggap yang negatif, kayak nggak ada hasilnya gitu loh, nggak menghasilkan. Jadi peranku waktu itu adalah memunculkan informasi terkait pelaku dan kondisi industri kreatif saat itu gitu loh, supaya orang-orang makin ngeh bahwa oh ternyata industri kreatif itu menghasilkan ya gitu kan. Terus ini yang si circle ya, yang circle ini maksudnya kita kebetulan di event-event juga suka bikin komunitas yang jual beli produk gitu ya. Nah, jadi
ada produk yang kita bikin, misalkan kita lihat dulu masalahnya apa nih. Masalahnya itu adalah ternyata di event-event itu kalau mereka jualan karakternya itu cuma satu aja dari fandom tertentu gitu ya. Terus nggak punya background apa-apa, polosan gitu ya. Dan mereka compete sama ratusan bahkan ribuan tenan yang dengan tema yang sama gitu loh. Otomatis kan sulit ya buat berjualan gitu kan. Nah, akhirnya eh, aku coba bikin tema khusus, yaitu temanya ya event itu sendiri. Jadi bikin produk yang menggambarkan suasana event pas lagi ada event gitu ya. Nah, kita bikin terus habis itu ternyata itu diterima baik sama marketnya, sama masyarakatnya gitu loh. Kita alhamdulillah udah ikut 3 kali Komikuro dan tiga-tiganya kita nggak ada yang rugi ya. Rugi itu dalam artian kita biaya booth udah tercover, biaya produksi tercover, biaya berangkat kita juga udah tercover, dan kita masih punya untung dari situ gitu loh. Nah, jadi ternyata ide ini tuh sangat diminati sama teman-teman di event gitu. Nah, jadi kita coba bikin dan aku coba. Nah, bagian bisnisnya di mana? Bagian bisnisnya adalah ngekonekin itu sama bisnis utamaku yang di Creatrip. Otomatis peserta Creatrip yang ikutan Creatrip itu akan dapat merchandise atau souvenir gitu. Jadi nanti souvenirnya itu ya dari circle kita juga gitu loh. Jadi kita kasih souvenir yang uh, sesuai dah dengan tema tripnya gitu ya. Jadi kurang lebih ini contoh dari bisnis development-nya ya gitu. Mungkin kalau aku yang terlalu banyak bicara nanti takutnya teman-teman pada bosen ya. Jadi mending coba gantian teman-teman tanya jawab aja gitu loh. Maksudnya jadi kayak ini udah selesai penjelasannya, udah nggak ada gitu ya. Jadi mungkin bisa tanya jawab aja gitu. Oke. Siap, thank you. Oke. Jadi kita udah dijelasin ya bagaimana membangun bisnis itu mulai dari nol ya kayak gitu. Jadi bisa membuka wawasan dan pikiran ya buat kita semua. Oke. Ya. Buat sobat-sobat ada yang mau bertanya terlebih dahulu boleh raise hand atau open mic atau di kolom komentar boleh. Atau misalnya di kampusnya, wah saya mau bikin event nih, bingung nih gimana caranya, boleh tuh. Oke, Ya, ada boleh tuh. yang mau di sharing dulu? Silakan. Oke, nah kalau misalnya masih belum tanya, coba saya pancing dulu nih Mas Abdal. Biasanya Boleh. kalau dipancing baru nih. Jadi Ya. seringkali kan kita tuh bingung ya, bahkan kayak tadi dibilang bahwa kita ambil salah satu contoh ya kayak mulai dari tadi ya ada platform sebelum Webtoon itu kan namanya ngomek.com ya. Nah, itu kan Ya, betul. sebuah wadah ya. Nah seringkali dari si kreator itu sendiri kan bingung ya. Kalau saya udah bikin nih, saya mau kemana nih kayak gitu kan. Nah, kalau Mas Afdal waktu itu ya ketika di ngomek.com, ketika di The Art itu memang Mas Afdal yang mencari kreatornya atau memang ada kreator yang memang datang sendiri tuh ngajakin Mas Afdal, saya mau join nih, bantu saya nih kayak gitu. Itu seperti apa tuh Mas Afdal? Jadi kalau case-nya berarti komik.com sama The Art ya. Ya. Jadi kalau yang aku ingat dulu ya, karena ini udah lama banget juga ya. Gitu. Jadi kalau di Art itu kita sebenarnya ada kreator yang kita undang dulu, teman kita sendiri lah, circle kita sendiri, emang dari komunitas. Kebetulan dulu di Telkom aku punya komunitas ilustrasi namanya DNA, ya kan. Waktu itu kita punya 3.000 member online dan sekitar 100 sampai 150 member offline, gathering aktif tiap minggu. Nah, dari situ biasanya kita scouting, mana nih yang bertalenta, mana nih yang bagus gitu kan. Terus kita lihat juga sosmednya dia, oh ternyata banyak followers, jadi nggak cuma gambarnya bagus, tapi followersnya banyak nih. Kita cobalah ajak kolaborasi waktu itu. Nah, jadi memang di saat itu semangat kolaborasi lagi tinggi-tingginya ya, jadi orang sih mau bekerja sama lah gitu ya. Akhirnya kita ajak 1-2 kreator yang punya nama dan viral gitu ya. Dan misalnya di saat itu istilahnya mungkin belum ada istilah viral ya, itu populer lah ibaratnya. Nah, terus habis itu dari mereka berdua itulah mulai
ilustrator atau kreator lain tuh mulai tertarik buat join sama kita gitu loh. Contoh misalkan untuk di art itu kan bahkan nih ada salah satu yang join di sini juga si Olvianda Ariesta kan ngebantuin untuk bikin cover di art yang ketiga kalau nggak salah di art yang ketiga. Terus Muklis Nur yang sampai sekarang di Kominfo masih ada itu pernah ngebantuin di art yang keempat edisi 4 untuk covernya gitu ya. Dan masih banyak lagi kreator-kreator yang berkontribusi waktu itu. Nah, semenjak nama-nama mereka muncul dan berkontribusi, ya mulai tuh terpancing kreator-kreator baru yang muncul gitu. Gimana dong kalau aku mau submit, aku mau jadi kontributor, caranya gimana gitu kan. Ya, ekosistemnya jalan. Terus itu kalau yang di DR. Kalau yang di ngomik.com, itu kan aku bagian community manager ya. Sebenarnya waktu itu udah ada role modelnya. Waktu itu ada Alis Naik namanya, Naik, ada Fauzi Zulfikar yang Erlin Susanto kalau nggak salah nama komiknya ya saat itu finalnya. Terus habis itu ada si Fasa Meong, si Juki juga udah cukup naik ya waktu itu. Jadi dulu tuh aku masuk member ngomik.com-nya masih 80 orang, usernya masih 80 orang. Nah, terus grow, akhirnya memanggil dari komikus-komikus baru gitu kan. Akhirnya ada Mas Weta Kartika, ada semua, ada teman-teman gitu. Dan akhirnya terakhir itu aku berhenti itu udah 150.000 kalau nggak salah. User nick.com ya. Kayak gitu. Ya, artinya itu sebuah kalau dibilang ngomik.com itu sebuah perjalanan ya. Kalau misalnya rekan-rekan di sini yang tahu ngomik.com pasti udah tahu ya dari bagaimana ngomik.com grow up ya sampai ada negara lain yang nggak suka ya waktu itu ya ada kalau nggak salah yang menyusup ke dalam situ kayak gitu ya. Jadi ya sedikit mengacak-acak kayak gitu ya dan cukup sedih lah ya ibarat kata ngomik.com dan harus berakhir tumbang kayak gitu ya. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kreator ini tuh jangan takut buat ini ya, buat berkolaborasi ya, karena dengan seperti itu ya bisa naikin engagement bahkan popularitas ya buat karyanya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari temennya nih. Dari Mas Yuda nih. Untuk seorang mahasiswa bidang animasi skala bisnis development yang cocok untuk memulainya seperti apa ya, Mas? Kalau mahasiswa itu kan yang paling sering kita lihat adalah event kampus ya. Gitu kan, event kampus kan. Nah, yang aku lihat ya, yang aku pelajari ya, kelemahannya teman-teman di mahasiswa mungkin ya kurangnya kesadaran dalam ngebentuk informasi eventnya itu mau seperti apa ke calon-calon sponsor atau ke calon-calon yang bakal memodali eventnya gitu loh. Kebanyakan kan nggak tahu ya kalau sekarang kalau desain mungkin udah banyak yang bagus ya, udah ada Canva juga ya. Tapi dulu itu bentuknya kayak makalah gitu loh, makalah terus judulnya transparan, terus ada tulisan formal gitu kan yang orang tuh kayak baca juga udah males ya gitu. Dari tampilan depannya aja udah kurang gitu. Terus habis itu pas masuk ke dalam nggak ada benefit buat si sponsornya gitu kan yang mau ngasih support gitu ya, untungnya buat dia apa gitu nggak ada, langsung minta duitnya berapa gitu. Benar. Nah, kita mau bikin event butuh duit segini, nanti dimasukin logo di banner atau apa, itu bukan benefit, itu kewajiban gitu loh. Apakah nanti misalkan dibikinin video reels pendek kayak gitu kan yang teman-teman memang udah kuasai gitu ya sekarang gitu, terkait produknya yang support gitu ya, nanti ada teman-teman yang punya followers mungkin 2.000 orang, 3.000 orang, nah, akan bantu untuk micro marketing di brand itu gitu. Otomatis mungkin sponsor mungkin agak sedikit tergerak ya kalau kayak gitu. Bagus juga nih keluar uang sekitar 10-20 juta tapi dapat influencer dari teman-teman kampus misalnya gitu. Nah, jadi kalau bicara yang tadi itu ya pastinya event ya pertama yang kalau di kepalaku gitu. Yang kedua mungkin ya jualan di circle, di event gitu ya. Kalau apalagi kalau spesifik di industri kreatif ya, berarti kan jualan merchandise gitu ya, tapi bertema gitu. Contoh nih kemarin sempat ngobrol juga sama si Mas Yudanya juga ya gitu.
ini belum ada loh circle yang ngebahas tema tentang kampus. Jadi kayak gambarnya tuh tentang kampus aja gitu. Ya. Pakai alma mater UI lah, pakai alma mater ini, tapi diplesetin gitu lah ya logonya ya, nggak persiplek gitu ya. Ya. Tapi bertema kampus gitu. Jual di event, itu chance-nya tinggi loh, chance lakunya tinggi. Dan itu belum dieksekusi sama siapapun, gitu. Jadi saat ini tuh kalau pengen dilirik sama market harus punya tema gitu loh. Nah, jadi paling mungkin itu ya biar nggak kebanyakan juga ya, event sama jualan gitulah, jualan merchandise atau apa gitu. Yes. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk memulai ya. Nah, seringkali mahasiswa ini kan sebenarnya kalau dari kacamata sudut pandang aku ya, mahasiswa ini kan kadang sebenarnya kalau dari sisi SDM ya, itu kan udah cukup ya. Karena misalnya nih kalau mau ngadain event di kampus ya, kalau kalau aku rasa sih udah cukup ya. Salah satunya tuh banyak himpunan mahasiswa ya. Kadang tergabung di himpunan mahasiswa, terkadang himpunan di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalahnya itu adalah seperti kata Mas Abdul tadi ya, buat ngefilter siapa nih yang mau gerak gitu ya. Dari sekian banyak orang itu yang ini. Nah, makanya jujur sering kali ya, ini kalau misalnya dari sisi aku, benar yang kalau kata Mas Abdul tadi bahwa kekhawatiran mereka, bukan kekurangan sih, tapi kekhawatiran mereka itu adalah budget ya, kayak gitu. Jadi ketika mereka mau mengundang narsum aja ya, pasti yang ditanyain, Mas Budget. berapa nih budgetnya gitu. Padahal kan kita jujur ya, kalau misalnya sebatas, kalau aku ya sebagai narsum, sebenarnya ketika ditunjuk datang atau misal diminta datang ke suatu event tuh sebenarnya kayak buat ini ya, buat have fun ya, buat hangout kayak gitu ya. Apalagi kalau disuruh ngisi sharing session, tinggal bilang boleh nggak muterin karya kami gitu. Oh boleh ya, itu udah salah satu promosional yang benar-benar itu value banget ya. Kayak gitu kan. Tetapi dari mereka yang udah langsung budgetnya segini, kalau misalnya sebenarnya kalau memang khawatir tentang budget gitu loh, kenapa eventnya tuh nggak dirangkai kayak kata Mas Abdul tadi ya, dirangkai dulu tuh lewat sosmed, atau nggak bisa lewat sosmed, door to door ke kampus lah kayak gitu ya. Nah, bila perlu ya, kalau ini aku juga bertanya nih sekalian sama Mas Abdul, ketika kita bikin event ya, apalagi di event kampus itu, relate nggak sih Mas kalau kita masang harga tiket gitu loh, seperti event pada umumnya ya, event di luar itu kan relate nggak sih? Sangat relate aja, bisa banget. Yang penting kontennya. Yang penting kontennya. Yang menarik orang untuk datang kan jatuhnya kan ibaratnya. Iya itu. Nah, itu yang harus dikemas. Atau kadang juga tuh venue ya, venue. Nah, venue itu sangat sangat ini sekali ya, sangat sangat berpengaruh sekali ya. Contohnya nih kayak di Palembang kemarin aku ini ya, jadi salah satu narsum kayak gitu ya. Nah, yang di kampus itu ketika bikin event pertama rondon. Jadi rondon itu tuh kan harusnya ini ya, tepat gitu loh. Apalagi kalau misalnya itu jamnya si narsum gitu ya. Jadi kalau molor sedikit aja tuh udah, wah ini molor nih. Ya bakal ke belakangnya jadi molor. Nah itu salah satunya. Nah yang lebih ininya lagi adalah venue. Venue-nya itu kerancangnya itu berantakan sekali kayak gitu. Nah padahal ketika venue dibuat, kalau misalnya kita sering datang ke beberapa event kan, ketika kita ngeliat venue itu dari pintu masuk itu kadang udah ini ya Mas Abdul ya, kadang udah disambut dengan yang wah euforia event yang di pos pertama itu seperti apa ya, nggak usah jauh-jauh sih, kadang dari pintu masuk itu ada ornamen-ornamen yang membuat kita foto dulu nih di sini kayak gitu ya, itu udah mengajak gitu. Nah kalau misalnya dirancang di kampusnya banyak ini ya, ada di ruang A, B, C, D, E, main eventnya di mana nih gitu. Iya kan? Jadi orang butuh waktu dari stage 1 ke stage yang lainnya itu kan butuh waktu ya. Jangan sampai orang malah habis dan hilang moodnya ketika pindah dari satu stage lagi sih. Nah itu kalau misalnya bikin event ya, harusnya benar-benar dirancang dengan ini ya, dengan
dengan apa tuh namanya prepare yang mateng kayak gitu ya. Itu kalau Iya, misalnya nambahin nih kalau misalnya mahasiswa pengen coba nge-development ya gitu. Nah seperti kata Mas Abdal tadi tuh, yang tentang kampus itu menarik banget gitu kan. Diplesetin belum ada gitu. iya. Oke. Jadi Hmm. jadi ini mungkin nambahin ya. Jadi Ya, mumpung ada pesertanya juga nih gitu kan. Jadi ya, sebenarnya business development itu juga ada bagian curhatannya kok. Jadi ya, tadi kan bagian manis-manisnya ya ya. gitu kan. Nah, jadi ada keluh kesahnya juga. Sebenarnya business development itu orang yang paling sedikit jumlahnya di dalam perusahaan atau di dalam organisasi ya Ya. gitu. Jadi bilang temennya nggak ada temennya mau ngobrol gitu ya. Dan sebenarnya ngomongin kerjaan mulu juga kan bosen ya gitu, Ya. bosen, capek, lemes gitu ya buat mikir terus buat itu. Jadi buat teman-teman nih yang ibaratnya punya bisnis atau mau bikin event atau apa, aduh sorry gitu. Maksudnya ya diskusi aja gitu. Maksudnya diskusi jangan jangan sungkan buat nanya ke kita gitu loh. Maksudnya mau ngajak kita ngobrol via Zoom, via Hmm. apa gitu kan. Maksudnya kadang tuh tim-tim bisnis kayak gini tuh mereka tuh pengen banget loh sharing, ngajarin gitu loh ke yang lebih muda. Soalnya karena kita tahu rasanya jumlah kita nih nggak banyak gitu loh. Jumlah Ya. kita nggak banyak dan kalau kita nggak nurunin ilmunya, ini sia-sia gitu loh. Yang kita kuasain ini cuma ditelan sama kita terus in the end kita udah lupa sama ilmunya, udah nggak kayak estafet ke yang lebih gitu. Itu sih jadi kayak teman-teman gak usah kayak ragu untuk minta Ya. masukan ya ke kita. Ya. Iya. Kalau kalau misalnya memang ragu soal budget ya, kalau aku pribadi jujur loh, kalau Hmm. aku pribadi tuh emang lagi ini ya, mencoba menumbuhkan apa eh, industri ya, industri Iya, iya. apa circle dan ya pokoknya di Palembang itu masih masih apa masih minim sekali kayak gitu ya. Nah bahkan kemarin ketika itu udah lama ya aku ngobrol sama Afdal ya langsung nembak dan Hmm. bikin event gitu berapa dan budgetnya. Nah, iya. Iya kan langsung langsung kayak Langsung gini ya. dijawab kan. Iya langsung dijawab. Nah dari situ kita udah mulai Ya. ngerancang nih. Maksudnya oh kalau kalau gue mau bikin event itu anggaran segini nih, gue harus ngumpulin dulu nih Betul. anggaran segini. Nah Hmm. tetapi kan kita itu kan punya teman-teman entah perusahaan, entah kreator atau memang pebisnis kayak gitu ya, yang kita ajakin kalau dengan istilahnya tuh ya dikenal dengan istilah salah satunya pro bono lah ya, kayak guyup Ya, ya. bareng-bareng kayak gitu kan ibaratnya seperti itu ya. Cuman ketika kita udah punya dana minimal 50% kayak gitu ya, kalau mau jalan kayaknya udah bisa nih kayak gitu ya untuk mencari sponsor yang 50% lagi kayak gitu. Tetapi Ya. kalau kita membangun membangun sebuah bisnis bisnis event lah ya misalnya ya kita mau membuat sebuah event atau membangun bisnis yang lain. Kalau kita memang wah gue nggak punya modal nih, cuma modal tenaga, ya tenaga lo itu bisa nggak ya diubah ke dalam bentuk rupiah dulu gitu loh. Kalau dikonversi ke dalam rupiah berapa sih harga tenaga lo gitu. Nah maksudnya apa ya itu buat modal kayak gitu ya, buat modal dan Oh. meyakinkan teman-teman ketika in collaborate sama kita gitu loh. Karena apa? Karena itu wah gue yakin nih kalau dipegang sama dia. Kalau misalnya gue nggak ada modal nih, wah pinjol banyak, pinjol aja nanti kita. Wah itu udah kayak belum mau-mau udah ngajakin nyusruk duluan nih kayak gitu kan Iya ibaratnya. benar. Nah, jadi harus tahu dulu ya alur alur budget itu Betul. seperti apa kayak gitu. Alurnya seperti apa, Iya pipeline-nya seperti gitu. apa, harus ngerti itu Mm-mm. dulu gitu. Mm-mm. Bahkan Ya, kan ya. mm, Mhm. ya, bahkan kan sebenarnya bukan hanya di tingkat mahasiswa ya, harusnya di tingkat kejuruan itu udah di bawah kampus ya, kayak sekolah, baik itu bidang kejuruannya, harusnya udah berpikir seperti itu ya, harusnya gitu Iya, iya. ketika meng-create sebuah acara atau sebuah bisnis kayak gitu ya, kayak gitu sih kalau dipikir ya. Iya. Jadi gini sih kalau kalau yang aku lihat ya itu kan kadang teman-teman masih belum ngerti gitu. Tim bisnis itu sebenarnya perannya apa sih dalam satu tim gitu ya. Kalau isinya kreator semua, ya kalian jago bikin. Tapi Mm-mm. pas giliran mau pasarin, mau marketingin, kalian mau jual harganya berapa juga kalian nggak tahu apa-apa gitu kan. Kebanyakan Mm-mm. gitu kan. Karena bukan bukan bidangnya gitu loh. Ya, Nah, terus dengan ini salah satu poin plus kalau kalian punya spesifik, yang punya skill spesifik gitu ya.
kalian nggak perlu mikirin urusan marketing, kalian nggak perlu mikirin urusan jual gitu loh. Kalian fokus aja berkarya gitu. Ada satu contoh yang paling nyata itu Tai Lalats. Tai Lalats itu ya IP yang dia tuh fokus berkarya aja udah, karena tim untuk sales dan penjualan tuh udah ada orangnya sendiri gitu. Nah, itu yang harusnya tuh maksudnya mindset yang ditanamkan bahwa kalian tuh nggak bisa sendirian, kalian harus ada tim gitu loh. Nah, di tim itu harus ada yang bisa ngerti masarin, ada yang bisa ngerti jualan. Oke. Nah, buat sobat-sobat itu udah dipantik nih sebenarnya ya, karena apa ini tuh cuma satu sharing aja nih. Apa misalnya yang jadi keluh kesah atau kebingungan, karena seringkali tuh apa ya, ini pengalaman nih kalau misalnya di studio kami ya. Di studio kami itu kadang Kak, ada kerjaan nggak? Nah, sebelum nanya ada kerjaan atau enggak, artinya gini, mindset orang ketika nanya ya, misalnya nih kalau misalnya dari posisi kita sebagai pemilik bisnis ya, ketika nanya ada kerjaan, di otak kita ini langsung kalau ada kerjaan berarti gue bakal bayar lo kayak gitu. Nah, berapa harga skill atau kompetensi lo gitu. Nah, ketika kita tanya segini aja, ini kalau bikin gambar yang kamu buat portofolio itu emang harganya berapa gitu. Oh, mulai tuh harganya nggak tahu nih dapat harga dari standar mana ya. Nah, tapi ketika dari pihak pemilik bisnis langsung bilang ya, wah saya bisa dapetin nih orang yang lebih bagus daripada kamu. Udah langsung jeder. Takut, langsung mundur, langsung ini kayak gitu. Nah, padahal apa disitulah letaknya bahwa terkadang kreator itu belum mengetahui value-nya kayak gitu, belum mengetahui berapa sih nilai dari karya atau portofolio yang dibawa ya ke dalam sebuah pasar kayak gitu. Nah, itu yang jadi ini. Oke, Mas Afdal aman? Oke, kayaknya ada sinyal dari Mas Afdal. Sembari kita menunggu Mas Afdal, boleh sobat-sobat kalau ada pertanyaan, ada yang mau di-sharing-sharing, boleh silakan disampaikan. Nanti sembari kita menunggu Mas Afdal. Oke, sebentar saya coba chat dulu Mas Afdalnya. Kayaknya masalahnya. Oke, ini dari Mas Yuda nih. Misalnya jika ada sebuah bisnis yang sudah dibangun dan sustain, bagaimana strateginya untuk ekspansi ke bisnis yang lainnya tanpa mengganggu bisnis yang sebelumnya? Oke, sebentar ya. Ini Mas Afdalnya mau masuk lagi. Oke, kalau ada yang lain boleh di share di kolom komentar atau open mic juga boleh. Sembari menunggu Mas Afdalnya. Oke, aman Mas Bro? Aman? Ke-mute kayaknya suaranya. Aman. Oke. Tiba-tiba ini tadi Ngedrop ya. keluar sendiri. Iya. Kirain udah sejam apa gimana gitu kan. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Yuda. Boleh. Nih, Mas Yuda, kalau mau open mic boleh nih, biar lebih seru kayaknya. Ya teman-teman yang lain juga nggak apa-apa, boleh nanya kalau nggak usah takut, nggak bakal dijudge kok. Nggak, kita bukan ini ya, bukan langsung, kamu nggak layak, bukan. Iya, bukan. Malah pengennya grow bareng gitu. Iya benar. Oke, Mas Yuda, mau open mic? Takut Kak katanya. Ya takut. Jangan takut gitu. Takut dong. Halo, tes. Boleh, siap. Mas Yuda, silakan. Jadi nambahin pertanyaan tadi, maksudnya gini, konteksnya kalau bisnis yang udah pernah kita bangun nih, apa ya
tanda-tandanya kalau misalnya bisnis ini udah bisa kita tinggalin, terus kita beralih ke bisnis yang lain gitu. Jadi ada rasa amannya itu poinnya di mana gitu. Ketika kita mau bangun bisnis yang baru, tapi bisnis yang lamanya ini nggak mau total drop atau kayak gimana gitu kan. Nah itu gimana itu? Mungkin strateginya biar kita tuh punya rasa aman dulu dengan bisnis yang sebelumnya. Nah itu gimana sebelum kita transisi ke bisnis yang baru kayak gitu. Jadi misalkan pakai case aja ya gitu. Jadi kalau misalkan ada case-nya adalah merchandise tadi ya gitu ya yang paling gampang. Kalau merchandise itu berarti kan gini. Kalau merchandise itu kan berarti ada yang memproduksi, ya kan? Ada yang gambarnya dan ada yang jualannya, ya kan? Nah, bisa ditinggal atau bisa aman itu ketika tim ini tuh terpenuhi gitu loh. Tim ini tuh udah ada orang-orangnya gitu dan teruji di beberapa event itu bisa jalan sama mereka gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ada yang belum bisa jalan di ketiga itu, nggak entah itu yang dimasarinnya atau dijualannya atau di kreatornya, nah itu dicek dulu masalahnya di mana, dibenahi dulu sampai itu bisa jalan dengan sendirinya gitu loh. Itu paling simpel sih sebenarnya. Jadi kayak yang namanya ekosistem, maksudnya kayak kreatif aja jujur ya sampai sekarang tuh belum bisa ditinggal karena core produknya masih baru aku aja yang paham gitu loh. Nah, jadi kayak teman-teman baru bantuin, tapi kalau buat menjelaskan ke orang terkait kreatif itu bagusnya di mana, mungkin masih belum bisa seluas atau sesantai aku gitu ya buat ceritain gitu. Jadi ya kalau di merchandise tadi itu ya, jadi core-nya itu cuma ada 3. Pertama yang bisa marketing, yang kedua yang bisa jualan, ketiga kreatornya. Itu 3 tim inti gitu. Jadi kalau belum ada itu, coba cari itu dulu gitu. Siapa teman yang kira-kira mau dilatih buat jadi tim marketing? Siapa teman yang kira-kira mau dilatih buat tim jualan gitu kan? Itu dilatih. Ya memang butuh waktu tapi jauh lebih efektif daripada nge-hire profesional gitu loh. Teman-teman aja dulu dari teman-teman kampus gitu kan, atau teman-teman sekolah mulai dari situ. Gue yang jualan ya, oke, gue yang gambar ya, oke, gue yang konsepin. Kayak timku sekarang ini kan, aku bagian yang konsep sama biasanya support bagian finance-nya gitu ya, modalinnya gitu kan. Nah, terus habis itu nanti ada yang gambarnya gitu, ada yang gambar, terus ada yang marketinginnya karena dia cukup terkenal gitu di circle-nya dia gitu. Kita nih udah secara tim udah kompak gitu. Terus kadang kita mau nambahin produk baru, misalnya mau bikin stiker, ya udah kita cari lagi orang baru untuk diajar. Intinya gitu sih. Kalau di level mungkin di level mahasiswa atau di level anak teman-teman SMA ya kayak gitu ya. Fokusnya misalnya tim merchandise gitu, gitu. Ya, intinya bagaimana kita menerapkan sistem dalam bisnis itu ya, sampai pada akhirnya bisnisnya itu jalan. Nah sebenarnya yang pengen ada juga nih yang agak menggelitik juga nih. Kalau Mas Yuda, kalau aku misalnya nanya sama Mas Yuda nih, bisnisnya itu sama-sama nggak Mas? Misalnya sama-sama bisnis kreatif nggak sih? Atau memang bisnisnya yang satu bisnis kreatif, yang satunya bukan gitu? Atau dua-duanya memang bisnis kreatif? Iya, misalnya ngasih mungkin contohnya yang berbeda berbeda bidang lah, beda lain dunia gitu. Maksudnya mungkin bisa yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, case-nya mungkin bisa tetap di industri kreatif juga. Cuman kan aku yakin ada poin yang fundamental ketika mau dia ya kan gitu ya, maksudnya mau dia itu di bisnisnya yang sama, di genre yang sama atau beda bidang, kan aku yakin poin fundamentalnya pasti ada yang sama itu sih. Benar. Ya, benar banget kayak gitu. Oke. Ya. Itu fundamentalnya tadi. Jadi ada yang bikin marketing, jualan. Ya, kalau mau misalnya case yang lain Mas Yuda, ini aku boleh share juga ya Mas Afdal ya. Jadi aku coba jadi aku lagi nyobain bisnis di luar industri kreatif kayak gitu. Jadi ketika kalau
di industri kreatif aku sepakat dengan Mas Afdal ya. Industri kreatif itu masih belum bisa ditinggal mau sustainable apapun, mau apa omset kita per bulan udah stabil, masih belum bisa ditinggal. Kenapa? Karena core-nya gini, kalau kalau apa ya, teman-teman di bagian kreator, nah kadang tim-tim marketingnya udah oke nih, udah siap pasar jual, tapi dari teman-teman kreatornya yang tiba-tiba kok underperform gitu dengan target apa target capaian ya yang mau diproduksi. Nah, itu mengganggu teman-teman yang marketing gitu. Ya, jadi ketika misalnya contoh kayak gini, teman-teman marketing khususnya digital, dia udah punya konsep apa untuk tayangan sales atau promotion ya di sosmed misalnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba teman-teman dari kreator itu malah underperform gitu loh untuk capaian itu kayak gitu kan. Nah, itu jadi problem tuh. Kenapa? Karena dia udah punya timeline ya, biasanya teman-teman marketingnya 30 hari dia udah punya ini ya, punya apa lining konsep yang harus dia lakukan kayak gitu. Nah, apa tim kreatif ini tuh jujur ya, kalau dari teman-teman ini ya, level junior ke bawah lah ya. Kalau udah level senior sama lead kitanya aman kayak gitu ya. Tapi kalau masih di bawah level itu kayaknya masih sulit buat ditinggalkan. Nah, bisnis yang satu lagi, aku bisnis parfum, Mas Yuda. Nah, ini bisnis yang berbeda. Ketika aku nerapin sistem yang sama kayak kata Mas Abdal tadi ya, dengan 3 core itu kurang lebih sama, aku nerapin, justru yang parfum ini udah bisa ditinggal, Mas. Aku cuma tinggal nunggu laporan aja. Kayak gitu. Jadi dari marketing kayak gitu ya, bahkan aku kadang ngeracik sendiri kayak gitu, atau kadang aku dibantu buat ngeracik. Itu udah aman kayak gitu. Maksudnya udah aman ketika ini tinggal nunggu order aja gitu. Nah, aku bisnis parfumnya belum berani open offline kayak gitu ya. Apa bikin di suatu tempat ya kayak gitu. Nah, itu belum berani, dan ini juga aku mau nempatin di studio kami itu mau tak coba di situ ya. Tapi masih analisis dulu lah buat apa sistemnya seperti apa kayak gitu. Nah, yang itu udah bisa ditinggalin, Mas. Kenapa? Karena itu nggak perlu kreator kayak gitu. Tapi itu udah langsung kreatornya tuh udah siap. Contohnya ya, kalau misalnya kayaknya aku nggak perlu bayar orang deh buat ngeracik kayak gitu. Aku nyari siapa kayak gitu. Udah, dia langsung udah siap secara skill dan kompeten. Nah, beda case-nya kalau di kreatif ini dia punya keahlian khusus. Kayak gitu ya, yang perlu di ini. Makanya penerapan bisnisnya itu kayaknya agak berbeda ya dengan berbagai macam bidang. Tetapi kalau di industri kreatif itu harus benar-benar intens ya. Kita mengawasinya itu nggak bisa apa labeling. Contoh kayak gini, dengan SDM yang keterbatasan, kayak tadi Mas Afdal bilang bahwa di industri kreatif itu terjadi apa hubungan jembatan antara pihak instansi pendidikan, institusi pendidikan dengan pihak industri kayak gitu ya. Nah, ketika para teman-teman ini turun gunung nih ke institusi pendidikan, pada ngelus dada semua. Wah, ternyata grassroots-nya seperti ini gitu loh. Ya, ternyata anak-anak yang nggak siap. Nah, salah satu contohnya nih Mas Yuda. Ya, 1 bulan ini ya, aku cuma nyuruh anak-anak magang SMK itu cuma nyuruh bikin 1 pose, enggak pose, 2 pose, itu harus sama persis minimal 80% Mas, dengan karakter desain yang udah dibuat. Udah kita kasih set lengkap karakter desainnya. Masih belum Mas. 50% masih belum. Kayak gitu. Ini udah 1 bulan. Nah, kejadian lain pernah aku minta mereka untuk bikin comic strip. Udah ada storyboardnya ya. Awalnya disuruh bikin dari nol, nggak kuat. Oke, udah ada storyboardnya. 1 bulan comic strip 4 panel. Kaget kitanya. Dan itu karakternya ancur-ancuran. Gambar visualnya ancur-ancuran. Keluar dari out of karakter, dari karakter aset. Nah itu tuh yang harus kita harus perhatikan lebih nih. Untuk core teman-teman kreator kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita tinggalin nih buat teman-teman ini. Nah, tapi ketika aku di bisnis parfum, aku cukup ngajarin misalnya ya orang awam atau apa, ini cara ngeracik varian ini ya, ini kayak gini. Oh, sehari selesai Mas. Dan dia udah bisa, Kak, ini
bibitnya aku coba ini ya, explore. Oh oke, kasih seminggu udah banyak tuh varian. Kak, gimana nih yang ini bisa kita lempar ke pasar untuk di uji kayak gitu ya, untuk di tester kayak gitu. Nah, Oke. itu sih Mas kayaknya perbedaan kalau di industri kreatif ya, kita butuh butuh apa konsistensi, apa bukan konsisten aja sih, tapi intensitas sampai biar sustainnya itu seperti apa sih? Karena sustain omset kayaknya kita mending kayak kata Mas Abdal tadi, kalau mempekerjakan orang yang udah level senior kan aman. Ah, Semuanya beres kayak gitu. yes. Tapi ketika kita mau memberdayakan yang di level ke bawah, kayaknya kita butuh effort ya. Bahkan kemarin aku ketemu dengan teman di Lampung, dia industri game, studio game. Dia bilang gini, wah Mas Hadi katanya, bener-bener tuh apa kalau kami enggak Mas, anak-anak magang kami nggak mau nerima katanya. Kecuali yang bener-bener udah siap kayak gitu. Jadi kalau satu kali dites mereka oke, tarik. Tapi kalau enggak, ciao katanya gitu. Ah, Kayak gitu ya. oke. Nah itu apa beda case ya. Nah balik lagi ke ekosistem di lingkungannya. Nah kenapa aku berdarah-darah mau ngajarin mereka, karena ekosistem di Palembang itu masih jauh banget dengan di Pulau Jawa. Jadi nggak bisa kita menerapkan apa ekosistem yang sama kayak gitu. Jadi anak-anaknya dipupuk secara lembut aja bilangnya, kasar banget ya. Padahal kalau ketemu ketemu apa pekerjaan sesuai apa seutuhnya, wah Iya. bisa ini tuh ke apa anak-anak sekarang bisa ke psikiater sama psikolog gitu. Takut ya. Nah itu cuma cuma ini ya, cuma perbandingan dua bisnis, yang satu kreatif, yang satu adalah bisnis umum ya, pada umumnya parfum. Jadi aku lagi cobain bisnis parfum itu. Nah itu udah bisa ditinggal kayak gitu ya. Udah bisa di apa bisa dipantau aja nih dari jauh kayak gitu ya. Nah kurang lebih sih seperti itu sih untuk ininya. Gitu. Itu tambahan aja sih, kalau Mas Abda ada tambahan lagi boleh. Oke, nice. Thank you. Oke, Ini kalau ada lagi. ada pertanyaan dari Ya, Bambi ya. ini Jadi nanti dulu Mas. Ini ada yang di atas oh nih. gitu. Dari ada Mas Faisal Rasyad ini. Udah kalau Mas Faisal tadi barusan aku jawab Oh, udah sih. jawab ya? Oke. Iya. Oke, Ya, siap. jadi Oke, aku udah coba bantu kasih jawaban. ya. Terus Oke, kalau siap. Mas Bambi sih, jadi Oke, untuk Mas Bambi, boleh nih seberapa jauh kreator mesti gabung dengan komunitas atau platform online atau aplikasi, misal komik gabung ke Ciayo, Webtoon atau yang lainnya. Nah, untuk animasi misalnya ke Base Station, kebetulan baru gabung. Oke, atau teman-teman yang suka bikin fan art, merchandise, buka booth gitu. Nah, urusan marketingnya gimana Mas? Gitu. Oke. jadi Ya, ini aku coba bantu sepengalaman aku ya Mas Bambi ya. ya. Jadi ini juga kan dari B-Station ya. Aku Ya, tahu B-Station itu punya program community siap. yang memang tiap tahun mereka tawarkan ke tiap kreator gitu kan. Terus mereka juga punya budget untuk bikin activity sama kreator, dan per kontennya kalau nggak salah itu mereka juga ngasih sesuatu lah gitulah Ya, ibaratnya. Nah, jadi misalkan di station ya kurang lebih strateginya sama dengan sosmed-sosmed lain lah. Jadi memang contoh deh misalkan gini, saya tuh nggak punya banyak followers di Instagram, tapi revenue-nya cukup tinggi. Nah, kenapa? Karena yang saya lakukan di Instagram itu adalah kolaborator akun gitu loh. Jadi aku kolaborasi dengan akun yang lebih tinggi followersnya atau impactful, jauh lebih impactful dari akun yang satunya gitu kan. Nah, ini pertanyaannya tadi kan seberapa jauh kreator mesti gabung dengan komunitas? ya, Penting Mas untuk itu, karena kita sebelum terjun, apalagi misalkan di station kan kontennya Jepangan kebanyakan ya, itu anime-anime itu munculnya di sana kan. Berarti kan pasar yang paling potensial adalah cosplay gitu kan, cosplayer gitu. Nah untuk mencari cosplayer itu mereka harus ada di level pertemanan yang maksudnya kayak harus nyari dulu di sosmed nih ada cosplay apa aja, kayak kenapa aku bisa gampang diterima di maksudnya teman-teman di komunitas cosplay ya mungkin karena aku bisa ngedeliver sesuatu yang mereka butuhkan.
bisnis itu mungkin sponsorship atau pendanaan atau apa gitu kan. Nah, terus ya intinya dengan bergabung dengan mereka itu sangat membantu kita untuk mempromosikan kontennya kita gitu loh. Misalkan kolaborasi dengan cosplayer untuk bikin konten apa gitu, atau cosplay sama ilustrator gitu ya, ilustrator yang mungkin famous gitu, nah collab gitu. Nah, terus habis itu misalkan untuk urusan marketing pengaruhnya, kalau di saya Mas Bambi, saya tuh mungkin nggak tipe orang yang kayak ngandelin followers gitu ya, tapi saya ngandelin model bisnisnya gitu. Jadi kayak dengan saya kasih skema model bisnis itu jatuhnya kayak semi B2B lah, saya lebih ke company gitu. Jadi nanti uang yang didapatkan dari kerjasama antar perusahaan ini dipakai untuk nge-hire talent influencer gitu loh. Jadi daripada collab grassroots gitu dari bawah, mendingan saya dari atas langsung hire aja. Oke. Nah, mudah-mudahan cukup menjawab ya Mas Bambi ya. Kalau mau open mic juga boleh Mas Bambi. Boleh. Mau nanya lagi boleh? Boleh. Silakan Mas. Iya, jadi karena kemarin kan ada acara yang Inakon itu yang kebetulan aku ikut dan bantuin Mas Winjiva Animation. Nah, cuman Inakon itu kan karena baru pertama, kemudian banyak sekali booth yang itu tadi yang jualan merchandise terus bikin gantungan kunci, bikin segala macam. Nah, ternyata ada beberapa yang aku kenal dan mereka bilang, wah di sini sepi gitu. Udah sepi, bayarnya mahal, terus ternyata dari panitia kayak harganya lain-lain. Nah, kan sebetulnya selama ini aku nggak pernah ngobrol langsung sama mereka yang jualan merchandise kan. Cuman ternyata kemarin memang merchandise yang di acara Inakon itu sampai yang udah punya nama aja katakanlah rugi gitu loh Mas. Jadi dia udah bayar sekian untuk 2 hari, tapi ternyata pengunjungnya nggak seperti yang diharapkan. Sementara kan biasalah si panitia udah janji macam-macam, tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Dan itu kan tadinya aku belum pernah kepikiran, cuman pas ada temanku juga buka booth di situ, langsung dia cerita, oh ini kemarin aku dapat ini tapi harganya beda sama yang berapa hari sebelum masuk. Sementara kayak apa? Mungkin karena kosong atau apa, jadi ditambahin dikasih diskon lah apa segala macam. Cuman kan jadi buat mereka tuh kayak kayak nyesel gitu loh Mas. Maksudnya ikut ini kok udah bayar mahal-mahal, dapatnya susah, tapi hasilnya nggak ada. Sementara kayak Komifuro yang Mas bilang tadi, itu belum buka aja orangnya udah ngantri dan udah habis gitu loh. Jadi kayak ada beberapa tempat yang memang benar-benar bisa jualan dengan baik, dan ada beberapa tempat yang kayaknya nggak ada orang-orang yang nyambung. Makanya tadi aku nanyanya, seberapa jauh sih kita mesti masuk komunitas, mesti masuk ke platform, mesti apa gitu ya? Terima kasih banyak Mas masukannya. Siap. Jadi kalau untuk kasus Komifuro, memang ya tadi emang dari eventnya sendiri kita harus milih-milih ya gitu. Jadi kalau dari marketnya aja tuh mungkin misalnya kayak Komifuro gitu, kita udah tahu marketnya udah banyak gitu kan. Saya sendiri kenapa nggak masuk di Inakon buka booth? Karena tahu maksudnya chance-nya kayak gimana gitu ya, kecil. Contoh misalkan kayak Comic-Con Indonesia Comic-Con, mungkin ya kita juga sering salah perhitungan ya. Tapi kita juga menghitung, untuk ke Indonesia Comic-Con kita butuh budget booth sekian, kita harus produksi sekian, kita harus ini sekian. Kira-kira bisa nggak balik modal gitu kan? Kalau secara logisnya nggak bisa masuk, ya kita fokus ke event yang udah pasti ada ininya kan, data sebelumnya gitu, kayak Komifuro gitu kan. Nah, terus kemarin kita coba juga di Cibicon. Alhamdulillah di Cibicon juga kita untung karena memang boothnya juga nggak semahal Komifuro kan, gitu. Tapi di Cibicon kemarin di Smesco kita untung juga, dan itu terbagi 4. Kita ada 4 tim, 4-4-nya juga dapat benefit dari situ gitu. Nah, jadi emang aku spesialis untuk menganalisa event mana yang mau kita masukin gitu loh. Jadi kayak aku yang bagian, oke, kita ikut event ini gitu kan. Ini butuh budget berapa, kita harus ngeluarin apa, kontennya apa supaya laku gitu. Itu bagianku gitu. Jadi emang harus ada tim yang kayak gitu juga sih. Karena kalau cuma modal gede ya kan, aku tahu ya Inakon itu kan Red Panorama ya. Jadi dia mengandalkan nama-namanya dia untuk ngambil brand-brand besar gitu kan. Ya mungkin secara dianya sendiri eventnya udah lumayan banyak dapatnya kan. Tapi ya tadi image di kreatornya hampir semuanya berkata hal yang sama lah gitu kan.
dramanya juga. Aku juga datang karena dramanya kok Mas itu. Gitu. Datang karena dramanya. Jadi ya itulah. Maksudnya kita harus pintar-pintar untuk ngelihat yang mana worth it, mana enggak gitu. Gitu. Komunitasnya. Iya. Nah, gitu Mas Bambi. Siapa tahu Mas Afdal buka. Thank you, Mas. Iya, siapa tahu Mas Afdal buka jasa untuk konsultasi analisis event Mas. Jadi Mas Bambi kalau mau buka booth, saya Afdal. Iya. Dal ini gimana nih? Ya, lumayan nih. ke atas nggak gitu? Iya. Chance suksesnya lumayan tinggi Mas. Alhamdulillah kita udah gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya hal-hal seperti itu juga pengaruh juga ya. Yang seperti kata Mas Bambi tadi bilang bahwa seberapa jauh harus masuk nama komunitas itu salah satunya untuk ngangkat nama brand kita juga ya buat dikenal gitu kan. Iya. Itu analisis itu emang analisis market. Jadi gini sekalian juga kayak contoh deh misalnya yang di Komipuro itu kan punya circle ya, aku punya circle sama dan bagianku tuh menganalisa gitu. Nah jadi nggak cuma marketnya tapi kontennya juga. Tahu nggak yang aku lakuin? Aku nonton anime semua yang terbaru-baru tuh apa gitu, aku tontonin semua sampai lihat popularitas dari anime itu seberapa jauh ya kan, terus lihat di sosmed berapa banyak yang nge-share dia si karakter itu gitu kan, habis itu baru discuss ke anak-anak. Jadi ngevalidasi teori yang aku buat gitu kan. Ini rame nih, kemarin anak-anak pada nge-share gitu kan. Menurut kalian kita bikin nggak dia di event berikutnya gitu kan. Nah kayak gitu. Dan itu biasanya teman-teman akan merespon kayak, oh iya benar gitu. Kalau benar kita sepakat udah produksi. Dan ternyata pas event benar dilihat, yang dilihat itu lebih, ini ada karakter si ini gitu. Jadi itu benar-benar kita riset gitu, nggak cuman kayak oh ya lagi rame udah bikin, enggak. Ya, salah satu tips juga ya kalau misalnya nih ya dari sudut pandang aku ke beberapa kali datang ke Komifuro jangan terlalu banyak bikin apa yang ngejual IP sendiri ya karena kalau IP sendiri memang belum punya nama kayaknya berat deh kayak gitu. Lebih enak emang fan art ya karena seperti kata Mas Afdal tadi nonton anime, nonton apa terus itu di create jadi sebuah produk baru siap jual kayak gitu ya. Karena ada beberapa sering ketemu sama teman-teman itu kan mana yang laku, wah malah banyak kan yang fan art yang laku daripada yang karya dia sendiri ya, maksudnya karakter dia sendiri kayak gitu. Itu juga sempat kita riset juga Mas kemarin tuh waktu di event Komifuro kita coba jualan IP sendiri gitu kan. Nah ternyata sulit untuk menjual IP original ya di Komifuro. Cuman kemarin akhirnya aku punya solusi dengan cara mengcombine. Ini sekalian aku share aja lah gitu. Siapa tahu teman-teman juga jadi ada masukan ya gitu. Jadinya kayak gini. Nah kalau kalian perhatikan, ini kan sepertinya kayak karakter populer aja gitu kan. Ada dari anime One Piece apa gitu kan. Tapi perhatikan cowok yang Peace Fine kayak gini. Itu kan bukan dari anime mana-mana gitu. Itu original karakter. Ya kan. Terus yang ngeliatin poster itu maskotnya Kreatif. Gitu. Nah, terus yang baju DFX biru di belakang itu maskotnya Surabaya Game Show. Jadi kita nyempilin original karakter kita di poster-poster yang ada karakter-karakter fandom yang populer gitu loh. Jadi dengan begitu orang fokusnya sama yang populer dulu, tapi nanti dari situ dia akan penasaran. Oke, ini aku tahu. Tapi yang ini siapa ya? Gitu. Dari situ baru kita masuk menjelaskan. Artinya ya ini ya Mas ya dipancing dulu ya, dipancing dengan hal seperti itu. Dengan fandom-fandomnya mereka gitu. Itu posternya Mas untuk promosi. Iya itu salah satu yang kita jual di Komifuro sih. Yang kayak gitu. Oke. Siap. Nah, itu salah satu tips lah ya dari Mas Afdal ketika mau masuk Komifuro. Gitu. Iya, mau masuk Komifuro harus tahu marketnya seperti apa yang orang-orang yang datang ke situ tuh animonya seperti apa ya. Ya yang otomatis orang-orang ke sana tuh pasti bawa duit, cuman duitnya mau di kemana ini kita harus tahu gitu kan. Itu yang sering jadi problem. Oke, ada lagi sobat-sobat yang mau bertanya? Yuk, tanya aja mumpung lagi hype.
lagi momennya. Iya, kalau Mas Bramasta Aji mau nanya boleh Mas, silakan. Jangan takut Waduh, Mas. bahaya. Tenang, Itu kita itu bukan itu bukan mau dosen. nanya, itu mau nodong dia mah. Waduh, Mau nodong tuh. mau nodong boleh kalau mau nodong. Apa saya Mas, saya malah open komis aja, siapa tahu mau Iya. yang bikin gambar gitu. Widih. Ini nggak tahu beneran apa gitu. Siap. Oke. Ditunggu aja sekolahnya. Oke. Aku kabar baik dari Afdal aja lah. Siap. Kalau menunggu itu emang enak ya Mas ya. Iya, aku udah bosan jemput bola Mas, sudah 15 tahun soalnya. Widih. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Coba tanya. Kalau malu Iya. tanya juga nggak apa-apa. Iya. Tenang, kita bukan penguji dosen dan lain-lain, silakan. Iya. Ini kita juga udah berusaha keras untuk menyederhanakan obrolan sebenarnya. Karena temanya bisnis ya, jadi kayak agak gimana ya nyederhanain bisnis tuh Iya. gitu. Makanya dari kemarin itu kan ngubungin Afdal, wah ini kemarin mepet gitu, tiba-tiba Dal kayak tunda dulu deh, mikirin bisnis Iya. ini gimana gitu. Makanya. Males aku sama Afdal makanya. Duit. Widih. Wes. Kok gitu? Kok males? Jangan materialistis terus, udah. Anjir. Yang penting kan barokah gitu lah. Nah, Iya. Aku mau join keluarga IKN soalnya. mau beli tanah Dal, Iya. mau beli tanah di sana. Iya. Oke. Ini ya, jangan juga tuh kayak tadi kan sebelum acara ini kayak tadi tuh udah kaget gue. Ini anak kenapa gitu, maghrib sholat iya. dulu gitu. Langsung Mas, komplainin. Ini jangan-jangan ada masalah pembayaran belum dibayar atau apa, mikirnya ke arah situ gitu kan. Makanya mikirnya ini anak gitu loh. Ya lebih parahnya lagi, ini kalau gibahin orang ya Del, dia malah bilang, sorry bang gue lagi kerja, pala lo kerja, gue bilang. lu tiba-tiba kepo dan segala macam, terus gue bilang lu kerja aja lu dulu gitu kan. Iya Mas. Jadi Surabaya Game Show itu sebenarnya dari ide iseng ngobrol, yuk bikin acara gathering game developers di Jawa Timur. Ide iseng itu aku kemas jadi bentukannya event yang datengin 3.500 orang itu. Terus aku ngeluarin duit itu kan ratusan juta ya eventnya. Tapi uang yang aku keluarin itu gak nyampe 100.000 Mas. Itu cuman meeting kedua orang aja. Meeting ke 1A, meeting ke 1B, udah ngomong, oke, udah jadi. Jadi minim lah keluar duitnya gitu. Iya. Jadi intinya tuh kalau yang bilang modalnya kurang lah atau apa, masa sih 100.000 cuman buat meeting di kafe 2 kali gitu ya. Nggak bisa gitu kan. Udah cuma segitu aja. Jadi event. Artinya anak tadi bukan karena nggak diajakin sama lo, jangan-jangan. Nanti aja itu ya. Ya ada aja. Maghrib. Ya, nah ya. Jadi semuanya bisa. Jadi kalau seperti kayak Mas Afdal tadi bilang bahwa ketika kita bikin event, modal nongkrong, ada ide apa, tiba-tiba jadi event, gimana caranya ya kayak gitu. Nah itu yang jadi ini ya, pentingnya kita ketika kita punya ide disampaikan ke circle kita, ke teman-teman kita tuh, siapa tahu dia bisa ngasih insight kayak gitu ya. Iya. Gitu. Nah makanya ini sebagai pemantik nih buat sobat-sobat di sini, kalau mau nanya sama Mas Afdal tuh, Mas Afdal tuh enak banget kayak gitu. Ya kitanya aja yang kelimpungan gitu loh. Iya, ibarat ya kayak aku kemarin tuh nanya sama Mas Afdal ya, dan mau bikin ini. Oh ini gue udah hubungin sama si ini nih. Ini mau bikin eventnya udah siap nih. Dalam hati kan kampret, gue aja belum siap. Baru cuma punya ide. Nah baru ini. Tapi jujur sih eventnya kebetulan sih, kalau kenapa ya
betapa pentingnya kita meng-create marketing lah. Kalau aku bilang kan Mas Afdal ini tuh sangat ini ya di marketingnya sangat oke banget kayak kalau menurutku ya dan itu kadang jadi kendala nih di beberapa teman-teman sebagai kreator ya. Kadang kebingungan nih bagaimana sih mau ini karyanya udah ada, produknya udah ada, tapi mau memasarkannya seperti apa kayak gitu ya. Kadang nggak cukup dengan posting di sosmed atau apa kita harus kita harus mikirin banyak hal kayak gitu ya, bukan hanya posting konsisten. Ya jangan sampai juga kita terpengaruh dengan bacot-bacot influencer yang ternyata dia juga bikin konten kayak gitu ya. Dalam artian dan kita terjebak pada akhirnya. Nah, itu jadi problematika banget gitu. Dan itu teman-teman bisa sharing nih. Kebetulan ada Mas Abdalnya di sini itu bisa ini ya, bisa in collaborate kayak gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih pengen in collaborate sama Mas Abdal. Nggak tahu nih tahun ini jadi atau enggak ya. Yang ide kita kemarin gitu. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi. Oke. Sobat-sobat ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita tutup acaranya. Ini masih ada sisa sedikit waktunya. Silakan. Tadi ada Mas Gibran udah ini ya. Silakan kontak di Instagramnya Mas Afdal kalau untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mau ngobrol-ngobrol di sini juga lebih dulu boleh. Itu malah ini. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya sih malah pengen menyelenggarakan itu. Menyelenggarakan event. Saya sih malah pengen bikin event convention sci-fi gitu, event convention sci-fi dan fantasi gitu lah. Oke, itu di mana? Masih wacana doang. Soalnya saya itu masih noob bikin kayak gitu lah. Iya. Kalau sci-fi gitu, mungkin basicnya kalau pengen tahu gambarnya nonton Big Hero 6 saja Mas. Ada pameran teknologi kan di situ sci-fi gitu kan. Nah itu buat gambaran bisa mulai dari mana gitu dari situ. Nah, ada orang yang buka booth, dia buka boothnya apa. Terus habis itu ada acaranya kontennya kayak apa itu biasanya digambarin singkat di situ. Ya. Itu bisa nyoba. Aku banyak kok belajar dari film dan animasi itu banyak referensi buat bikin event. Ya, siap. Sampai akhirnya kita tahu kan marketnya mau ditarik itu apa sih? Benar. Dan trialnya gitu. Penyelenggarain sih Mas, tapi saya masih perlu bantuan gitu. Soalnya saya baru inisiasi doang, baru. Iya. Karena kan kalau sci-fi itu kan dia visualnya ya, maksudnya nggak mungkin kita bikin event sci-fi itu modalnya backdrop gitu kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kan bentukannya kayak ada videotronnya lah, ada LED, ada apa gitu kan. Jadi bukan film sci-fi sih, tapi kayak Comic-Con gitu. Iya tahu. Iya, paham. Oke, paham gitu. Maksudnya butuh persiapannya mungkin agak lebih banyak aja gitu kan. Jadi harus pertama nyari tahu dulu si orang-orang sci-fi ini ada di mana, terus cari tahu si orang sci-fi ini tuh gimana cara meyakinkan mereka gitu loh buat join. Ada apa nih yang dibutuhin sama teman-teman sci-fi ini supaya mau join gitu loh ibaratnya. Kayak tadi yang aku jelasin bahwa si Kostura butuh sponsor sama butuh pendanaan, si Blockbuster butuh orang datang ke tempatnya dia sama butuh pendapatan lain dari selain museumnya dia gitu kan. Dari dua masalah itu kita bisa ciptain satu event. Nah, Mas Ibrahim ini harus nyari Mas Gibran ini harus nyari terkait itu gitu ya maksudnya. Nah, terkait apa yang kira-kira menarik buat ditawarin ke teman-teman yang punya tema sci-fi ini gitu. Apalagi kayak misalnya popcorn gitu kan. Nah, aku kasih gambaran ya. Teman-teman di popcorn itu udah pasti nyarinya profit. Gitu loh. Udah pasti itu tenannya gimana aku dapat untung dari acara ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi harus nyari nih kira-kira keuntungan apa yang aku bisa tawarin ke tiap tenan ini. Apalagi kan tenannya pasti mahal ya biayanya gitu kan. Yeah. Gitu. Jadi dengan uang yang mereka keluarkan mereka dapat apa itu dulu yang harus dipikirin.
Terus kalau misalkan mau mikirin itu juga berat karena masih sendiri, coba ajak rembuk dulu teman-teman buat validasi idenya. Jadi ajak teman-teman nongkrong, teman sekolah atau teman kuliah gitu ya, nongkrong dulu, terus kasih tahu, aku mau bikin ini. Nah, nanti dari situ temennya bakal ngasih input, output gitu ya, feedback. Wah, itu ada ini yang perlu ditambahin, ini perlu dikasih ini, perlu dikasih ini. Nah, itu akan jadi satu bumbu tersendiri untuk nyiptain event itu gitu loh. Jadi coba dari situ dulu, validasi dulu eventnya, karena bikin event itu nggak boleh kita aja yang ngerasa itu keren. Harus emang market itu butuh gitu. Kalau mau laku ya, kalau mau laku banget, market harus butuh. Oke. Ya, intinya tuh ya Mas Gibran. Iya, oke. Oke. Ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi harus tahu dulu kebutuhan dari kita sebagai sebuah event, sponsor sebagai partnership kita, terus juga market apa yang akan kita sasar kayak gitu ya. Itu apa yang dibutuhkan kayak gitu ya. Kalau ya benar banget sih kalau misalnya tadi sci-fi cukup lumayan kayak gitu ya. Makanya harus tahu juga ya apa aja yang mesti disiapkan ya, karena nggak mesti 1-2 videotron tuh yang akan digunakan gitu ibaratnya ya. Dan kalau mau event yang kira-kira berpotensi dapat modal besar, Mas, nih aku kasih clue, bikin event yang tujuannya mau berantas judi online aja, Mas, itu pasti modalnya gede itu. Semangat. Itu bisa dapat modalnya gede itu, tapi konsepin yang bagus. berat. Karena itu isu yang lagi dibakar-bakar terus sekarang. Iya, benar banget. Oke, sobat-sobat, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup masih ya. Malu-malu? Malu kayaknya nih, takut-takutan. Takut. Iya, jadi harapannya juga kenapa Hertalk ini mengundang Mas Afdal ya, karena memang di luar Pulau Jawa khususnya, bahkan di Pulau Jawa itu sendiri ya, kadang kita ngelihat event-event mini event atau mini event-event skala kecil aja tuh amat sangat jarang ya, padahal itulah sih sebenarnya untuk menumbuhkan ekosistem ya, yang tadi dibilang sama Mas Afdal, untuk menumbuhkan circle kayak gitu ya, untuk pada akhirnya nanti jadi sebuah komunitas kayak gitu kan. Nah, bagaimana kita mengumpulkan nih. Nah, kenapa potensial di cosplayer itu paling banyak mendatangkan masa kalau menurutku ya. Jadi itulah sih sebenarnya yang teman-teman cosplayer ini butuh wadah, butuh event. Nah, itu bisa jadi PR tuh tapi ketika ini di sekolah atau di institusi pendidikan kadang menjadi sebuah hal yang tabu kayak gitu ya. Sering banget sih Mas Afdal kalau di Palembang ya, kalau ngadain event ada cosplay di institusi pendidikan, mulai nih, wah tabu nih, inilah apaan sih kerjaan, padahal sebenarnya itulah yang membuat euforianya itu, dan teman-teman cosplayer sendiri butuh wadah kayak gitu ya. Untuk itu ya, karena terkadang kita bikin event ya membutuhkan masa gitu ya, untuk bahwa event kita berhasil atau enggak. Oke, ini dari kalau mau ikut gratis event komik, kadang harus nemuin komunitas. Ya, jangan yang gratisan lah Mas. Ya, baru dengar juga kalau mau ikut yang gratisan. Ya, itu benar tuh jawaban dari Mas Afdal, temuin panitia, baik-baikin ya. Tapi tetap keluar modal juga sih untuk nongkrong bareng panitia gitu kan. Ya, oke. Terima kasih banyak ya buat sobat-sobat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang menggantung ya, mungkin boleh di-share sama Mas Afdal. Boleh ya Mas Afdal di boleh banget. Ya, di boleh Instagram tanya. Mas Afdal, bisa tanya-tanya di situ. Kalaupun misalnya nanti di grup, kalau memang Mas Afdal pertanyaan di grup masih banyak yang mau dibahas,
bisa kita undang lagi ya Mas ya di next Boleh Om, boleh apa banget di Om. next apa nih Iya, di iya. kelas gitu kan. Nah, terima Iya. kasih banyak buat Mas Abdal atas insight-nya tentang business development dan pengembangan bisnis ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah insight dan bermanfaat buat sobat-sobat kalau seandainya pengen membangun bisnis, pengen bagaimana sih mengelola bisnis untuk bikin event dan lain-lain atau untuk terlibat dalam event ya dari Iya, analisis iya. dan lain-lain itu amat sangat penting diperlukan. Terima kasih banyak buat Mas Afdal, terima kasih banyak buat sobat-sobat semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Sebelum kita berpisah, Mas Afdal boleh kasih satu kata motivasi, satu kalimat motivasi buat sobat-sobat. Bagaimana sih memulai bisnisnya? Gitu. Oh Oke, gitu. silakan Mas. Mulai kata-kata motivasi apa ya? Ya paling ini ya, maksudnya harus berani mulai aja gitu. Maksudnya kalau mau berbisnis itu nggak bisa modal teori, modal spekulasi gitu kan. Nah itu harus dijalanin dan itu mungkin akan ada kegagalan. Nah tapi kegagalan itu jangan langsung dijadikan patokan untuk berhenti gitu ya atau berhenti mencoba. Tapi coba lagi, pelajari sampai nanti nemu akhirnya gimana caranya untuk bisa berhasil. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Afdal. Siap. Artinya jangan takut gagal ya. Coba Siap. terus. Mas Afdal udah 14 tahun, banyak banget tuh. Sampai botak terus. Jangan disebut, itu faktor umur juga kan. Oh gitu ya. Nggak pernah mikir terus itu. Oke, Sama gagalnya banyak juga. oke. Terima kasih banyak ya buat Mas Afdal, buat sobat-sobat Siap. semuanya. Hot Talk episode 37. Insya Allah nanti kita berbagi lagi di next kelas minggu depan. Insya Allah minggu depan saya informasikan juga di sini. Minggu depan kayaknya kita belum ini ya, belum ada kelas. Kita lanjutkan di awal September karena ada kegiatan apa yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Hard Talk akan diistirahatkan, diliburkan dulu. Oke, buat sobat-sobat yang belum gabung di Hard Talk, boleh join di Hard Talk, bisa apa kontak saya di poster ada. Oke, ada lagi Mas Gibran. Bisa diulang lagi tadi Mas, soalnya tadi keputus Apanya yang diulang? pengumuman tadi. Oh enggak, pengumumannya cuman apa minggu depan kita nggak ada kelas gitu kan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan kayak gitu. Jadi kelas berikutnya insya Allah di awal September. Ya gitu aja sih ya buat sobat-sobat. Kalau misalnya seandainya yang pengen bergabung di grup boleh silakan dan jangan lupa follow Creator Trip ya Mas ya. Iya, siap. Sabda ya Creator Trip kita support sosmednya apa yang lagi dibangun sama Mas Abdal, siapa tahu nanti kita bisa in collaborate bersama. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita akan bertemu lagi di Herd Talk. Selamat istirahat, selamat weekend, belajar berbagi bersama. Terima kasih semuanya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih Mas Ibrahim. Oke, terima kasih semuanya. Recording stopped. Oke, ini saya end all ya semuanya. Terima kasih.